Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Hari ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menghitung gaji karyawan. Nah, di sini sudah ada dua tabel ya. Yang pertama adalah tabel perhitungan ya. Ini tabel perhitungan atau tabel utama. Lalu di sini sebelah kanannya ada yang namanya tabel array atau tabel referensi gaji ya. Nah, di sini juga yang bawahnya ada keterangan ya, keterangan untuk tunjangan keluarga sebesar 8%. Lalu untuk kuliah 0%. Lalu ada juga tunjangan kesehatan 3% dan juga ada pajak 3%. Nah, ini sudah menjadi ketentuan untuk perhitungan gaji karyawan yang ada di sini nanti ya. Mungkin langsung saja. Yang pertama kita menghitung gaji pokok ya. Di sini gaji pokok sudah saya isi di baris yang pertama atas nama Bimo. Nah, di sini gaji pokok Bimo adalah 3.100.000 sesuai dengan jenjang atau golongan dari lulusannya ya. Di sini 3 juta, di sini adalah D3. Lalu untuk table array atau referensinya adalah 3.100.000 untuk gajinya. Jadi sesuai ya antara referensi gaji dan gaji pokok di sini. Ya, untuk rumusnya adalah menggunakan rumus flock up. Ya, rumus flock up. Langsung saja kita praktekkan. Untuk yang pertama gaji pokok menggunakan rumus flock up. Nah, di sini sudah ada sama dengan flock up ya. Di sini sama dengan flock up. Buka kurung C4. C4 ini posisi di mana golongan Bimo berada ya, golongan atau kelulusan atas nama dari Bimo ya. Di sini ada C4 atau baris C, kolom C baris ke-4 atau C4. Lalu koma ya, saya di sini menggunakan koma, tidak menggunakan titik koma. Kalau nanti kalian menggunakan koma tidak bisa, coba diganti dengan titik koma ya. Nah, selanjutnya ada simbol dolar ya. Di sini simbol dolar ya, fungsinya adalah untuk mengunci yang ada di sini atau table array yang dikunci ya. Jadi untuk yang pertama adalah rumus flock up. Lalu yang kedua ada lookup value, yaitu tadi C4 ya, di mana posisi golongan atau lulusan Bimo berada. Lalu yang ketiga adalah ada table array. Nah, table array ini ada di sini mulai dari dolar sampai dengan angka 12. Ya, ini namanya table array. Ya. Nah, kalian cara masukkannya, kalian ketik dulu simbol dolarnya. Lalu masukkan kolom M atau huruf M ya. Kenapa huruf M? Karena di sini untuk lulusan dari tabel lulusan ini ada di kolom M ya, makanya saya masukkan di sini M. Nah, lalu kunci lagi menggunakan simbol dari dolar ya, kunci lagi menggunakan simbol dari dolar. Lalu angka 4. Angka 4 ini apa sih? Ya, angka 4 ini dimana posisi dari ini baris atas nama Bimo atau baris dari simbol atau table golongan ya. Di sini ada SMP ya, SMP ya, dimulai dari SMP. Ini dimulai dari SMP baris keempat ya. Lalu titik 2 simbol dolar kembali, lalu N. Nah, N ini adalah tabel referensi gaji. Nih, tabel referensi gaji di sini ya. Lalu selanjutnya kembali kita masukkan simbol dolar. Ya, setelah simbol dolar ini ada angka 12. Angka 12 ini dari mana? Angka 12 ini dari nih total dari baris
keduanya, ya, referensi gaji. Ini ada di baris ke-12 terakhirnya, ya. Makanya saya masukkan di sininya 12, ya. Lalu koma, angka 2. Angka 2 ini dari jumlah tabel yang ada di referensi table Ray. Di sini ada lulusan golongan dan ada referensi gaji. Totalnya ada 2 tabel. Makanya saya masukkan di sini 2. Ya, lalu koma. Setelah itu akan masuk di sini yang namanya rank lookup. Ya, kita masukkan namanya false. Ya, false. Ya, kita masukkan di sini false. Nah, setelah itu kita tutup kurung, lalu kita enter. Nah, ini sudah masuk, ya, untuk jumlahnya. Tinggal kalau sudah masuk ini kita tarik saja dari atas ke bawah. Nah, itu akan muncul semua sesuai dengan table array atau table referensi yang ada di sebelah kanan, ya. Nah, selanjutnya untuk yang kedua kita menghitung tunjangan keluarga. Ya, tadi gaji pokok sudah kita hitung. Selanjutnya adalah menghitung tunjangan keluarga. Ya, tunjangan keluarga di sini kita menggunakan rumus logika. Ya, menggunakan rumus logika atau rumus if. Ya, langsung saja kita ketikkan di sini, kita pindahkan kursornya ke sel yang aktif, ya, di G4, ya, kolom G baris keempat, ya. Di sini sama dengan if, ya, buka kurung D4, ya. D4 ini posisinya masih yang tadi, status kuliah atau menikah, ya. Ini berada di status. Lalu sama dengan menikah, ya. Kenapa menikah? Ya, tadi saya katakan untuk menikah tunjangannya itu adalah 8%, karena kita sedang menghitung tunjangan keluarga, maka di sini status yang kita masukkan, ya. Lalu tanda kutip, koma, ya, kalau tidak bisa koma menjadi menggunakan titik 2. Lalu F4. F4 ini ada di posisi gaji, ya, gaji pokok. Ya, gaji pokoknya 3.100.000. Ya, jadi sini F4 untuk Bimo adanya di baris keempat, ya, kolom F baris ke-4. Lalu dikali 8%, koma, ya. Nah, ini 0. Kenapa 0? Karena tadi saya katakan untuk yang sudah menikah itu tunjangannya 8%, tapi di lain atau yang masih kuliah itu untuk tunjangannya 0, ya. Makanya kita value if false-nya kita masukkan saja 0, ya, seperti itu. Jadi tinggal kita enter saja nih kalau sudah seperti ini, ya, tinggal enter. Nah, ini sudah keluar. Di sini 0 karena dia untuk statusnya adalah kuliah, makanya statusnya adalah 0. Nah, untuk selanjutnya kita tarik ke bawah, sampai bawah, ya. Nah, ini sudah muncul untuk tunjangan keluarganya berdasarkan status dan gaji pokok, ya. Statusnya menikah, gaji pokoknya 4 juta, untuk tunjangan keluarganya berarti 320.000. Nah, lalu untuk statusnya menikah, tunjangan gaji pokoknya 7 juta, berarti tunjangan keluarganya adalah 560.000. Nah, itu untuk menghitung tunjangan keluarga, ya. Jadi kembali lagi, untuk kuncinya adalah D4, ya, F4 persentase. Nah, ini adalah kuncinya nih, ya, untuk menghitung tunjangan keluarga, ya. Jadi seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yang ketiga, cara menghitung tunjangan kesehatan. Ya, tadi gaji pokok, tunjangan keluarga sudah kita hitung, berarti selanjutnya adalah tunjangan kesehatan. Nah, cara menghitung tunjangan kesehatan adalah rumusnya. Nah, di sini sudah ada, ya, untuk hasilnya. Nah, untuk rumusnya adalah menggunakan rumus logika atau if, ya. Nah, untuk keterangannya di sini, tunjangan kesehatan sebesar 5% untuk yang sudah menikah. Tapi
Untuk yang masih kuliah itu tunjangannya adalah 50.000 ya. Nah, kita tinggal masukkan saja di sini sama dengan if buka kurung D4. Status ya, D4 ini adalah statusnya. Atau di kolom D baris keempat ya. Status atas nama Bimo ya. Lalu di sini sama dengan ini masih masuk ke dalam logical test ya, sama dengan menikah ya. Menikah mendapatkan tunjangan sebesar 5% ya, dikali F4. F4 ini adalah gaji pokok ya, disesuaikan dengan gaji pokok. Nah, koma, saya menggunakan koma masih ya. Kalau kalian nanti nggak bisa, menggunakan titik koma. Nah, yang 50.000 ini adalah tunjangan untuk yang masih kuliah ya. Tunjangan untuk yang masih kuliah atau statusnya kuliah. Nah, saya ulangi ya. Untuk rumusnya sama dengan if atau sama dengan jika D4 ya, D4 ini status ya. Jika status menikah ya, jika status menikah maka tunjangannya 5% ya, atau dikali dengan F4 ya, atau dengan gaji pokok. 5% dikali gaji pokok ya. Lalu 50.000 ini untuk yang statusnya adalah kuliah ya. Jadi untuk status kuliah tunjangan kesehatannya hanya 50.000. Setelah itu kita enter. Nah, ini otomatis akan keluar ya, akan keluar di sini. Kita hapus dulu biar kalian yakin. Nah, ini 50.000, kita tinggal tarik aja. Nah, ini akan otomatis keluar tuh sesuai dengan tunjangannya masing-masing ya. Jadi untuk tunjangan kesehatan itu adalah caranya untuk menghitungnya ya. Untuk yang keempat, bagaimana cara kita menghitung pajak ya, menghitung pajak. Nah, pajak ini rumusnya lebih sederhana atau lebih simpel ya. Jadi untuk rumusnya adalah seperti ini ya. 2% kita ganti dia 3% ya, karena untuk keterangannya di sini adalah 3% ya, keterangan di sini adalah 3%. Nah, 3% dikali gaji pokok ya. Gaji pokok F4 ini adalah kolom di mana gaji pokok berada ya. Jadi tinggal ketik saja sama dengan 3% dikali F4 ya, karena di sini kita awali untuk gaji pokoknya F baris ke-4. Jadi di sini F4 ya. Lalu kita enter. Nah, di sini adalah pajak 3% untuk total gaji pokok 3.100.000 ya. Gaji pokoknya 3.100.000, untuk pajaknya adalah 93.000. Nah, untuk yang bawah tinggal kita tarik saja ke bawah ya. Nah, ini yang bawah sudah tampil untuk gaji pokoknya, maka makin besar gaji pokok makin besar juga untuk pajaknya ya. Nah, itu untuk gaji atau mungkin untuk pajak, cara menghitung pajak ya. Nah, yang terakhir adalah kita menghitung gaji bersih ya. Tadi gaji pokok sudah, tunjangan keluarga sudah, tunjangan kesehatan sudah, pajak sudah, dan yang terakhir adalah gaji bersih. Kita hitung gaji bersih ya. Nah, jadi untuk rumus gaji bersih ini adalah kita menggunakan atau menjumlah ya, dari gaji pokok sampai ke tunjangan kesehatan kita tambah, lalu kita kurangi dengan pajak. Caranya seperti ini ya. F4 ya sama dengan buka kurung F4 ditambah G4 ya. G4 ini adalah tunjangan keluarga, ditambah H4 ya, itu ada tunjangan kesehatan atas nama Bimo ya. Gaji pokok atas nama Bimo, tunjangan keluarga atas nama Bimo, kesehatan atas nama Bimo. Lalu tutup kurung, dikurang I4 ya, dikurang I4 ya. I4 ini adalah pajaknya Bimo
ya 93.000 ya. Nah setelah itu baru kita tinggal enter. Nah ini sudah keluar untuk gaji bersih dari keseluruhan ya, dari keseluruhannya BIMO ya. Di sini dia sudah ditambahkan antara gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan kesehatan, lalu dikurang dengan pajak. Total gaji bersihnya adalah 3.057.000. Nah kita tarik ke bawah. Nah ini adalah gaji bersih untuk tunjangan sesuai dengan status golongan dan gaji pokok. Nah ini sudah tampil realnya. Kalian silakan pelajari di rumah untuk tutorialnya. Nah di sini saya masukkan hanya 10 nama ya, nanti kalian bisa masukkan 10 nama ketika ujian praktek ya. Nah mungkin itu saja dari saya. Oh ya, sebelum saya akhiri, untuk referensi gaji ini saya menggunakan koma. Nanti kalau seandainya kalian di sini hasilnya value, ya kalian ganti saja koma ini menjadi titik, ya. Di referensi gajinya kalian ganti menjadi titik. Nah, mungkin itu saja dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.